Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nasrullah SHIMH selaku dosen pengampu mata kuliah Legal Drafting UIN Sunan Ampel Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Irnawati dari kelas Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu legal drafting. Mari simak video penjelasannya berikut ini. Pengertian legal drafting. Pengertian legal drafting secara sempit adalah penyusunan atau perancangan peraturan perundang-undangan. Pengertian legal drafting secara luas adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Sebagai contoh, 1. Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. 2. Hakim membuat keputusan pengadilan yang mengikat publik. 3. Swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti perjanjian atau kontrak, kerjasama, dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur. Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. 2. UUD tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua, yaitu asas formil dan asas material. Asas formil. 1. Asas kejelasan tujuan. Setiap pembentukan peraturan per UU harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Setiap jenis peraturan per UU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan per UU yang berwenang. 3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan per UU harus memperhatikan materi muatan yang tepat dan sesuai dengan jenis dan hierarkinya. 4. Asas dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan per UU harus memperhitungkan efektivitas peraturan per UU tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Setiap peraturan per UU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Asas kejelasan rumusan. Setiap peraturan per UU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan per UU. 7. Asas keterbukaan. Dalam pembentukan peraturan per UU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Asas material. 1. Asas pengayoman. Setiap materi muatan peraturan per UU harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 2. Asas kemanusiaan. Setiap materi muatan peraturan per UU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia. 3. Asas kebangsaan. Setiap materi muatan peraturan per UU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Asas kekeluargaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 5. Asas kenusantaraan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. 6. Asas Bhinneka Tunggal Ika. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman cara. 7. Asas keadilan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan sesuai proporsional bagi setiap warga negara. 8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Setiap materi muatan peraturan per UU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan sara. 9. Asas ketertiban dan kepastian hukum. Setiap materi muatan peraturan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas ketertiban dan kepastian hukum. Setiap materi muatan peraturan per UU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan per UU yang bersangkutan, antara lain hukum perdata dan hukum pidana. Asas pemberlakuan per UU. 1. Asas yuridis. 2. Filosofis dan sosiologis. Asas yuridis. 1. Keharusan adanya kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan bahwa setiap peraturan per UU harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. 2. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan per UU. 3. Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. 4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan per UU yang lebih tinggi tingkatannya. Asas filosofis. Asas filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis atau ideologi negara, dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Asas sosiologis. Asas sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Dan 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota.